Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sedulur galo-galo. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka melawan lupa, memperingati perang 5 hari 5 malam. Jadi sebenarnya ini adalah salah satu rangkaian bahwa kedepannya kita akan ada kegiatan. Nah, kegiatan ini seru lah pokoknya, kaget ada kapasitasnya. Kak, Baby yang jelasin. Nah, jadi ini adalah salah satu rangkaiannya. Kita akan melakukan kegiatan memperingati perang 5 hari 5 malam. Karena memang sejauh ini tidak banyak perang 5 hari 5 malam ini diperingati. Jadi, macam Bicek, untuk memulai acara, marilah sama-sama kita memulai dulu dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk membuka acara, kita akan mulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk saudara-saudara dimohon berdiri. Jangan nih. Hadirin diperbolehkan duduk kembali. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Soekarno Hatta. Puncaknya ialah setelah pergantian tahun, kelompok tentara Belanda yang ada mampu keluar dari bengkel berusaha mengendarai jeep dengan berkecepatan tinggi ke arah pos jaga askar pejuang sekitar Masjid Agung, serta menembaki para penjaga pos. Tindakan tersebut memicu bentrok yang akhirnya menjadi perang besar selama 5 hari 5 malam. Perang 5 hari 5 malam di kota Palembang terjadi pada tanggal 1 Januari hingga 5 Januari 1947. Perang 5 hari 5 malam di kota Palembang merupakan perang 3 matra yang pertama kali dilakukan. Perang tersebut melibatkan kekuatan darat, laut, hingga udara. Belanda yang saat itu berkepentingan untuk menguasai Palembang secara total karena tinjauan Belanda terhadap Palembang dari segi aspek ekonomi, politik, hingga militer. Dalam aspek politik, Belanda berusaha menguasai kota Palembang. Kini, perjuangan para pahlawan di perang semi 5 hari 5 malam diabadikan menjadi nama jalan di Palembang. Dimulai dari Jalan Kapten Aifat, Jalan Akagan, Jalan Bambang Utoyo, hingga Muhammad Uki dengan julukan. Jadi, Kano,
jadi kita ini kan sebentar lagi memperingati perang 5 hari 5 malam. Iya. Jadi di bulan Januari ya, puncaknya di situ. Jadi memang agak cukup menyedihkan kalau kita generasi muda ini agak kurang. Jangan-jangan mereka malahan tidak tahu bahwa di Palembang ini pernah ada perang dahsyat yang heroik ini tidak pernah tahu. Betul. Nah, jadi makanya mudah-mudahan dengan kita seperti ini adalah menggugah ya. Oh iya, benar. Terus. Jadi kapan aku ngomongnya gitu kan? Nah, kan dong, pengen tahu, kita mulai dari awalnya ya, awalnya yang memicu terjadinya perang ini cak mana kan? Baik, terima kasih Mang Dayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, ada ketua nih, ketua puskas di belakang. Izin Pak, wah, Pak Wadedi di belakang. Aku malu, ada Dokter Dedi di belakang ini. Kita ini belum dokter masalahnya. Izin mau ya? Oke, berkedia. Perkenalkan, saya Mas Ari, anggota peneliti dari Puskas, Pusat Kajian Sejarah Sumatera Selatan, disingkat Puskas. Ada logo kami kali di situ, ada yang bulat-bulat bikin sebentang itu. Nah, jadi sekalian mengenalkan juga, Puskas ini didirikan oleh Dinda Dedi, bukan Kando. Dinda Dedi beberapa bulan yang lalu, dan kami semua diajak semua. Nah, pertanyaan Mang Dayat, kapan sih mulainya pertempuran 5 hari 5 malam? Sebenarnya video tadi sudah mewakili. Jadi, kalau tanggal perangnya itu 1 Januari sampai dengan tanggal 5. Makanya disebut dengan 5 hari 5 malam. Jadi 5 hari 5 malam tidak tidur-tidur, cek. Yo, begadang dia, 5 hari 5 malam tidak tidur-tidur. Yo. Itu 24 jam perang. Iya, 24 jam. Tapi maksudnya bukan tidak berhenti, ada jedanya. Tapi suasana mencekamnya itu 5 hari 5 malam. Nah, itu. Sebenarnya di daerah lain, Mang Dayat, di Semarang itu ada perang 5 hari juga. Bedanya dia tidak 5 malam. Wah, kalau anak milenial sekarang ngomong P55, aku P55, perang 5 hari 5 malam. 1 Januari 1947 sampai 5 Januari 1947. Tadi disebutkan tadi, ada laskar kita yang ditembak di depan BKB kalau sekarang kita ngomong, di depan benteng. Itu Dunci, itu laskar sedang lalu dan lewat, ditembak tanggal 28 dulu. Jadi sebelum perang itu sudah ada provokasi. Tanggal 28 itu ditembak, kemudian tanggal 29 diprovokasi, kemudian tentara kita sudah mengingatkan bahwa Palembang itu harus bersiap-siap karena dilihat ada gerakan-gerakan dari Belanda ini ngirimi armada-armadanya masuk ke Palembang. Nah, perlu diketahui pasca kita merdeka, Belanda ini kan tidak mengakui kemerdekaan itu sehingga dia ingin tetap kembali. Nah, ketika kita di bawah kekuasaannya sekutu, karena memang dalam pengawasan, Belanda ini ada di belakang sekutu, monceng. Jadi masuk ke Palembang ini pajak masuk dia melok sekutu. Nah, puncaknya di bulan-bulan Oktober ya, kalau salah di bulan Oktober, kemudian semakin banyak nih pasukan Belanda ini yang mengatasnamakan sekutu tadi masuk ke Palembang, mulai dari Matra Darat, laut, udara masuk. Nah, kemudian ada penyerahan ketika sekutu angkat kaki dari Palembang, itu seluruh aset-aset yang di dalam pengawasan sekutu itu diserahkan ke Belanda. Sementara kan kita nggak baca beda ke waktu itu mana yang Inggris, mana yang karena samurai. Nah, tapi orang-orang kita yang paham itu, wah ini nggak benar maksudnya gitu. Nah, di situ mulai timbul kecurigaan. Termasuklah rumah sakit Cerita itu yang tadinya itu dikelola untuk kemanusiaan, untuk mengobati siapa baik pasukan kita maupun itu dikuasai oleh Belanda. Makanya dijadikan tentara, jadinya markas maknanya. Nah, puncaknya ketika pergantian tahun, sebelum pergantian tanggal 28, 29 itu juga ada provokasi pasukan Belanda itu melewati batas-batas demarkasi. Jadi masuk ke wilayah-wilayah Tentara Republik Indonesia tanpa keluar lah kalau bahasa Jawa, tanpa permisi. Nah, kemudian pas selamat datang yang mulia, silakan ya. Langsung gabung aja yang mulia ya. Oke. Tanggal 1 Mang Dayat habis
mabuk-mabukan. Ayo habis pesta, makanya bahayanya kalau kita mabuk-mabukan, tidak terkendali. Besoknya ada pasukan, sebagian pasukan Belanda naik jeep, itu keluar dari benteng, muter, keluar ke Tengguru, kemudian masuk ke daerah 15, muter, pokoknya keliling-keliling, nembak-nembakin. Ngerototi kalau tidak. Nembak basing. Nembak basing, ngerototi. Nah ini kan provokasi. Dan ini memang sudah diprediksi bahwa akan ada seperti ini, karena sudah tanggal 28 dah mulai, 29 dah mulai gitu kan. Nah karena itu dirembak masuk batas demarkasi oleh tentara kita, ya di stop gitu kan. Nggak boleh lewat, tapi ngeyel lah kalau di sekarang ini bandel, tekak, akhirnya dibalas tembak. Nah begitu kita nembak ini, dia mundur, balik itu bukannya selesai, tapi dia melapor bahwa kami ditembak, gitu. Nah jadi ada provokasi itu memang sengaja diciptakan sehingga pasukan dari Belanda menginstruksikan seluruh kekuatan baik yang ada di Pelaju, yang di Calitas, yang ada di Benteng Kota Besar, ada yang di Talangsamud, Talambut itu bersiap untuk menyerbu Palembang. Jadi provokasi ini berhasil. Ya karena kita kan harga diri, karena ditembak, ada yang melawan, ada ya. Palembang melawan dari dulu ya. Nah itu ceritanya. Jadi itu awal dari terjadinya perang 5 hari 5 malam. Nah di hari pertama itu yang terjadilah perang itu. Sempat ada gencatan senjata tapi tidak bisa mengamankan. Terjadi lagi sampai hari kedua, ketiga, keempat. Nanti singkatnya nanti di tanggal 5 baru ada gencatan senjata. Nah itu tadi yang di video tadi kita disuruh mundur, atau yang Tigani tadi kan suruh mundur 20 km. Yang tinggal di Palembang cuma sipil saja. Jadi dicegat gitu tuh, mungkin bukannya tidak boleh itu tidak terti ngomong ya kalau Pak. Mungkin Iya, terti ngomong pakai senjata nih lah. Nah, kan kita ini 5 hari 5 malam banyak kisah-kisah heroiknya, Pak. Nah, Ya kan, salah satunya ada yang sampai yang lagi habis ditembak juga. ya. Sampai dari Pak I yang disebut ya. Nah, puncak-puncaknya itu apa kisah-kisah puncaknya itu Pak dalam Pak 5 hari 5 malam? Kalau yang jelas kalau aku melihat banyak muncul tokoh-tokoh pejuang dari kita, dari lokal, dari Sumatera Selatan yang muncul sebagai tokoh-tokoh heroik sebenarnya. Jadi sebenarnya momen untuk menghargai mereka nih nanti kaget pas 1 Januari itu pas sebenarnya kita untuk menghargai para pejuang ini. Nah mungkin kita munculkan dari tokoh-tokoh terkenal ini, dan sebagai memang sudah ada yang dijadikan nama jalan. Hampir seluruhnya nama-nama jalan yang nama pahlawan perjuangan itu terkait dengan perang 5 hari 5 malam. Ya. Jadi kalau ketemu jalan, Bang Utoyo misalnya kan, Ari Pai misalnya gitu kan, Jalan Abdullah ya, dan seterusnya misalnya Jalan Mailang kalau dulu di daerah Kaya Baru itu kan Jalan Mailang dulu ya. Nah, jadi seluruh yang nama-nama jalannya ada tokoh-tokoh yang memang terlibat dalam perang 5 hari 5 malam. Nah sayangnya tadi makanya mancing generasi sekarang tidak peduli ya, karena memang mereka tidak belajar sejarah itu Manggayak masalahnya. Makanya salah satunya bukan promo sih, konten Manggayak ini termasuk yang mengedukasi. Sponsor. Nah sebutkan nih ya, ini bisa sponsor. Jadi Manggayak jangan berhenti, angkatlah sikok-sikok tokohnya. Sikok tokoh ini biar anak muda sekarang ini bisa tahu siapa sih Ali Pai, siapa Bambang Utoyo dan seterusnya. Jadi salah satu yang akan dilakukan untuk memperingati perang 5 hari 5 malam ini, mengenang tokoh-tokoh yang disebut ke Kado Kemas tadi, kita ini akan melaksanakan peringatan. Nah, dalam peringatan ini, Pak ini akan ditemukan nih siapa Kapten Ari Pai, siapa Kolonel Atmo, ya kan, Nah, mungkin ini Kado Febri minta sedikit bocorannya acara kegiatan kita ini kaget kayak mana? Yang jelas tadi di 5 hari 5 malam itu banyak tumpah darah, nyawa, dan juga rakyat Palembang mencekam karena serbuan baik dari udara, sungai, laut, maupun darat. Jadi perang itu disebut dengan perang 3 matra, dan kita sangat mencekam waktu itu. Sebelum itu sebenarnya Belanda sudah ingin mengusir kita, mengosongkan Palembang, disuruh kita mengosongkan Palembang. Saya kira tidak, itu kan cukup jaraknya ya. Dari 45 Oktober dia datang, 46 dia masuk terus menerus atas nama nikah itu sipil ya. Nikah itu adalah Nederland Indië Civil Administratif. Jadi atas nama sipil sekutu
dia pura-pura. Jadi kalau sipil kan tidak ekspansi militer, tapi kemudian sekutu menyerahkan itu ke Belanda, mulai dia menambah pasukan Belanda. Awalnya di camp Ramsrud. Nah, sejak itu kita tercekam sekali. Nah, karena proklamasi kemerdekaan sudah dicetuskan, sudah dikumandangkan Republik Indonesia, Palembang, Medan di Sumatera termasuk wilayah politik yang sangat strategis untuk menunjukkan, Belanda ingin menunjukkan secara politik bahwa kalau dia menguasai Sumatera, Palembang dan Medan, berarti Indonesia sudah dikuasai lagi untuk legitimasi. Karena itu kita bertahan untuk mereka. Jadi 45 sampai 49 itu disebut dengan revolusi fisik. Nah, karena itu ada satu slogan kita, merdeka atau mati dalam itu. Jadi yang kekuatan kita adalah kekuatan semangat dan banyak mengorbankan jiwa. 5 hari 5 malam bukan hanya itu, juga bergejolak di daerah-daerah, perang gerilya dan segala macam tahun 27 itu juga banyak mengorbankan rakyat. Nah, sekarang apa? Kita hanya sekedar memperingati saja, kita tidak mampu. Saya kira belum ada peringatan selama ini yang dilakukan secara serius oleh pemerintah. Hanya barangkali 4 atau 5 kali oleh komunitas ya. Saya ingat 2012 ada diskusi tentang perang 5 hari 5 malam. Beberapa waktu lalu ada satu komunitas memperingati itu dengan teatrikal di setiap sudut dari BKB sampai teatrikalitas. Lalu kita diskusi di bangku doa, sekedar doa saja. Tahun lalu sahabat cagar budaya mengadakan diskusi juga di Akagani, Museum Akagani. Nah, tahun ini kita bersama masyarakat ada sekitar 30 kalau saya hitung, 30 komunitas. 30 komunitas yang tergabung di sini. Ya, jadi kaki jingok BDW. Yang hadir di sini mungkin separuh ya. Nanti kita akan rapat lagi untuk mematangkan acara kita agar kita menggugah semuanya bahwa perang 5 hari 5 malam itu adalah sejarah yang telah menorehkan kemerdekaan pada kita semua. Kita menghirup kemerdekaan hari ini karena jasa-jasa para pejuang kita itu. Jadi Jadwalnya gimana Pak? Nanti berarti jadwalnya 1 sampai 5? ya, Bocoran? nanti kita pertama dari tanggal 1 sampai 5 kita peringati dulu hari 1 Januari ya. 1 Januari mungkin ada teatrikalnya di sana. Ada pawai juga, ada jeep, ada sepeda, ontel, ada Vespa, ada motor 2, ada juga jalan kaki mungkin ya. Dan yang jelas jeep ini punya peran yang sangat penting pada 1 Januari. Jeep lah yang berkeliling kota Palembang yang menembaki membabi buta rakyat-rakyat kita. Tetapi kita harus sayangi jeep itu ya. Kalau tidak ada lagi komunitas jeep sekarang. Yang berikut kita ada teatrikal, nanti juga ada nah, sebelum ziarah kita ada juga pengibaran bendera, ada orasi dan ada juga baca-baca puisi oleh para tokoh. Itu yang tanggal 1 teatrikal. Terus 1 sampai 5 ada diskusi-diskusi di setiap lokasi apa yang dianggap terjadinya perang. Dari titik perangnya ya. Titik itu. Lalu ada ziarah oleh komunitas ziarah. Itu tanggal Tanggal 2. Ya, tanggal 2 ke makam pahlawan dan lorong pahlawan di Suro ya, makam para syuhada. Dan juga ada diskusi-diskusi lain yang sampai tanggal 5. Penuh lah ya. Ini dalam satu rangkaian ditutup pada tanggal 5 ada bedah buku Bumi Sriwijaya Bersimbah Darah karya Abi Hasan Said. Kira-kira itu rangkaian kita. Oke, Jadi kalau masyarakat ingin terlibat, masih terbuka lebar. Mari kita sama-sama meriahkan peringatan perang 5 hari 5 malam. Tepuk tangan dulu. Jadi kita akan melakukan peringatan ini, mungkin kita akan share nanti ya, jadwalnya mungkin dari setiap komunitas yang menjadi supporter ini, itu biasanya kan punya IG. Nah, nanti jadwalnya kita share di IG kita. Dan juga ini kita Yang pribadi itu galau-galau lah pokoknya. Kita halayak di sini bantu share. Ya, jadi memang selama ini belum pernah ada acara yang rame-rame, yang besar-besar, yang sampai 5 hari. Nah, mudah-mudahan ini adalah cikal bakal
dan seandainya kita harapkan ini bisa berhasil dan dilanjutkan tahun-tahun berikutnya ya kan ya. Nah, oke, jadi tolong nanti bantuannya untuk nge-share. Nah, kita lanjutin lagi cerita-cerita kita di perang 5 hari 5 malam ini. Jadi perang itu kan terjadinya kurang lebih 5 hari 5 malam. Nah, ada beberapa titik-titik, beberapa salah satunya tadi ada Paki yang akhirnya dia penuh ini ya, kena beban kena mortir ya, kena mortir segala macam. Nah, di posisi terakhir itu, posisi terakhir perang 5 hari 5 malam itu kondisi kita tentara kita dewa itu jangan. Baik, tadi kan sudah disebutkan bahwa ini melibatkan banyak unsur. Jadi bukan hanya tentara, perlu diingat bukan hanya tentara, tapi juga seluruh laskar, tua, muda, bujang, gadis, melok kalau terlibat. Bahkan ibu-ibunya tidak baca angkat senjata, dia bantu masak-masak. Di daerah 15 itu menjadi dapur umum pada waktu itu. Nah, seluruh ibu-ibu terlibat untuk dapur umum, misalnya PMI terlibat, PMI yang dikoordinir pada waktu itu terlibat. Nah, ada satu tugu di samping Kue Musi. Nah, di pada Musi itu ada tugu memang ya. Itu sebenarnya penanda bahwa di situ pernah terjadi pembombardir atau penembakan massal. Dulu ada namanya Korzon. Nah, di situ ditembaki, gugurlah salah satu tokoh kita namanya. Ada yang nulisnya Suryo, ada Suryoso. Akhirnya mungkin itu beda-beda penulisan, tapi di situlah meninggal. Tapi sebenarnya bukan dia dewe yang meninggal mulai di situ. Banyak masyarakat sipil yang tidak tahu menahu, sedang ke pasar dan sebagainya ditembak. Akhirnya banyak yang gugur. Bahkan di Masjid Agung itu juga orang yang ada lalu lalang di masjid segala macam itu ditembaki. Itulah yang membuat kebangkitan wong Palembang itu tersinggungnya bukan tersinggung baik, tersinggung sampai marah. Mandaya, ini ngampuk di wong Palembang ini. Akhirnya semuanya terlibat. Yang pacak bantu dia bantu, yang pacak menjuk tenaga, yang pacak menjuk duit, yang menjuk makanan, beras, bantu masak dan sebagainya. Makanya perang 5 hari 5 malam itu berlangsung alot seperti itu. Nah, yang perlu kita catat mungkin semangat. Semangat ini yang harus kita jaga. Sementara perang 5 hari 5 malam ini adalah bagian dari usaha wong Palembang itu mempertahankan Palembang pertama satu, kedua mempertahankan kedaulatan. Karena kita sudah merdeka tadi. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sekalian masih bicara supaya menghangat yang ada di sini juga bahwa perang itu bukan terjadi di Palembang ya. Di Medan terjadi perang namanya Medan Area misalnya, di Palembang perang Palembang 5 malam, kemudian di Ambarawa juga ada perang, di Semarang ada perang 5 hari, termasuk juga di Surabaya juga. Semuanya mempertahankan demi satu keutuhan negara NKRI. Nah, semangat ini yang harus kita jaga sebenarnya. Jadi kalau memang kita bandingkan senjata, ya kita kalah banyak pada waktu itu. Posisi senjata ya, jangan yang lain. Tapi dengan semangat itu Belanda itu kewalahan ya. Kalau dari cerita-cerita apalagi nanti kalau jadi kita bedah buku Bumi Sriwijaya Bersimbadara itu diceritakan di situ. Belanda itu connectingnya terputus kalau bahasa kita. Yang pelaju itu nak ke benteng terhalang di Tujuh. Yang dari Talang Betutu nak ke Cerita terhalang di pintu keluar dari Talang Betutu. Nah itu lah. Yang dari BKB nak ke Cerita terhalang di Pasar Cinde kalau sekarang saling gitu. Jadi mereka tidak terkonekting dengan baik. Makanya walaupun dia punya banyak senjata, dikepung oleh pasukan kita. Itu semangat itu yang luar biasa sebenarnya. Luar biasa. Jadi kita itu walaupun dengan senjata terbatas dan kabarnya bahkan dengan bambu runcing segala macam bisa melakukan ini kayak tank yang di depan sini. Ya. Bahkan dulu kalau sekarang ada bom molotov itu sudah terjadi mulai dulu. Botol diisi minyak, dijak sumbu, dibakar ujungnya langsung dibakar itu. Tapi itu di depannya dikacau, itu masuk dan langsung terbakar. Jadi saya itu mulai perangnya. Jadi memang kita tuh terbatasnya. Jadi prinsipnya apa yang ada? Apa yang ada? Ada samurai, ada pedang-pedang, ada keris. Apa yang baca kalau itu? Dan itu tadi yang sangat disayangkan kan disko ngambil tank yang di depan ide itu simbol kita simbol untuk tank. Tapi tank itu nggak begini. Sekarang pindah ke Mapela. Iya. Itu sayang gitu. Iya, sebenarnya itu ada simbol. Kenapa tank itu ditaruh di depan Pasar Cinde? Nah, mungkin perlu tahu kan? Itu menunjukkan terjadi perebutan itu tadi. Simbol sebenarnya. Dan bahkan kabarnya waktu bangun Cinde, tank itu pernah dinaiki di pojok Cinde itu untuk melalui sekuat apa kedawan itu. Nah,
Itu Turga kan? iya, udah itu lagi balik lagi. Jadi saking luar biasa dan bersejarahnya Kinde dan Tank itu. Sebenarnya perlu dijatuh itu. Nah, Kado, dan akhirnya kan di posisi-posisi terakhir kita itu Kita menandatangani ini. Padahal sebenarnya kalau pandangan Manggaya, kita tuh lagi di posisi diuntungkan, bener ya? Kita tuh lagi di posisi diuntungkan, tapi kita dipaksa untuk mundur karena taat sama pusat. Nah itu jangan benar. Jadi kesannya memang dipaksa ya. Tapi kan kita ini kan sebuah negara ya. Sebuah negara ini ada yang mengelola, ada yang mengatur. Ada pimpinan. Tentara pun ada pimpinannya dari pusat sampai ke wilayah. Nah kita tunduk kepada pimpinan pada waktu itu. Jadi menurut Panglima itu menginformasikan untuk gencatan senjata. Nah begitu gencatan senjata masing-masing untuk menahan diri. Nah sebenarnya benar Bang, kita ini posisi sedang ngepung waktu itu. Lagi diuntungkan. Iya, jadi posisi Belanda itu terkepung oleh pasukan TRI atau TNI misalnya, TNI ya, TRI itu bersama Laskar. Jadi dulu dikenalnya dengan Laskar, pejuang-pejuang yang dari rakyat ini namanya Laskar. Nah, saat pengepungan ada perintah untuk gencatan senjata dan kita ditarik mundur. Nah, dalam salah satu kesepakatan itu seluruh pasukan tentara kita yang bersama Laskar itu disuruh mundur 20 km. Berarti arah ke Kalau salah Gelombang ya? Ya, sampai Gelombang. Nah, mundur ke sana, pokoknya ke sana. Yang tinggal cuma sipil untuk supaya tidak terjadi berlangsung. Tapi ya kita ambil hikmahnya ya, meskipun itu mundur ya dengan berat hati, tapi tidak terjadi korban yang lebih banyak. Jujur ya, kita harus akui banyak korban yang terjadi menurut laporan Palang Merah Indonesia itu sampai ribuan. Itu mereka tuh pada dasarnya tidak tahu apapun kayak yang jadi korban itu. Yang tadi yang korban kena terotot segala macam. Kabarnya lagi belanja. Ada yang lagi belanja. Mungkin kalau zaman sekarang lagi main HP, mungkin lagi duduk pinggir jalan main HP. Mungkin kalau ada ya kita bayar. Tapi dulu nongkrong misalnya main dengan Manggaya. Jadi mereka banyak korban yang tidak tahu menahu, tidak ikut terlibat perang secara langsung. Sementara kalau perang yang secara langsung kita tidak banyak korban. Paling si dua yang kena sniper Manggaya. Jadi dari cerita memang ada penembak jitu, itulah yang banyak korban dari kita. Nah, sementara Belanda ada juga sebenarnya model, tapi memang korban dari perang 55 ini tidak diekspos, tidak dibuka secara umum, namun kita pastikan menimbulkan korban di kedua belah. Oke. Jadi memang walaupun endingnya kita mundur, tapi sebenarnya mundurnya kita itu sebenarnya kita berjasa untuk kemerdekaan Indonesia secara nasional. Benar, karena kita mendukung NKRI tadi. Benar. Kalau misalnya nekak, laju ini masih laju. Nah, macam ini diskusi kita kali ini kalau nak diulik terus dari awal sampai akhir itu tidak mungkin cukup waktunya. Sudah selesai. Ya, jadi agar kita lebih bisa tak arah, kita mulai aja di sesi diskusi. Jadi kalau memang ada yang pengen ditanyakan lebih mendetail jadinya ya. Nah, teman-teman ada yang pengen ditanyakan semuanya? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah dari Florida. Cuma pengen nanya, masih ada enggak pelaku sejarah yang hidup sekarang? Karena itu kan 75 tahun yang lalu, orang saya dan Cek Ari yang memanggil Ari dengan Gelawa, Cek Febri. Mau kasih. Nah, jadi kalau masih ada pelaku sejarah itu, mungkin waktu itu dia berumur 15 tahun. Kalau dia baru lahir, enggak baca kita tanya ya kan. Nah, kalau 15 tahun sekarang mungkin kita berumur 90 tahun kali kalau juga masih bisa kita ini. Jadi kita dari Florida, Ari kita bikin FGD by bulan Februari ya, oke? Untuk meramaikan acara awal. Ya, terima kasih ya. Tidak di Januari itu lah ya. Terlalu terburu-buru. Jadi kita kalau terburu-buru tuh prepare-nya jelek, kaki tidak rame. Jadi kita bikin rame baik. Ya, oke. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Kita jawab dulu Yudia. Ibu Ketua Porwida. Kenalkan dulu kalau yang belum kenal. Inilah Ketua Porwida yang kemarin juga ikut terlibat dalam festival Palembang Darussalam. Sudah 2 tahun, 2 kali bergerak. Beliau ini walaupun wong tambang, enggak ya, wong teknik, iya, tapi senang dengan sejarah dan budaya.
Jadi kita kasih aplaus dulu untuk dia ini ya. Bahkan tadi sudah nak nyiapkan acara Bang Dayat. Nah, itu. Jadi Bapak Ibu, pelaku-pelaku yang terlibat di perang 5 hari, sebagian masih ada. Sebagian masih ada. Masih pacak kita datangi, masih pacak kita kunjungi. Makanya Kak Febri sepakat kita kan ada apa? Ada anjang sana atau ada pemberian ya. Nah, itu Kak Febri yang jelaskan. Aku ngomong cek yuk dia masih ada, masih bisa kita datangkan, ya. Besok kita datang, ada nanti Kak Febri jelaskan tentang ada kelompok Petra nih, sahabat Petra, nanti Kak Febri jelaskan. Aku intinya ngomongkan bahwa masih ada yang masih bisa kita kunjungi. Kalau dia melalui forwardnya ingin melakukan diskusi, ya kita tunggu bulan 2 Februari. Yang jelas di 1 Januari sampai 5 ini akan kita ada sebagai mewakili dulu lah, mewakili dari kelompok-kelompok veteran ini yang kita undang. Nah, itu jatahnya Pak Febri jelasinnya. Lanjut Kak. Baik, salah satu komunitas yang mendukung acara kita ini sahabat veteran. Dan sahabat veteran itu yang mendata para veteran. Itu tidak banyak lagi. Tapi beberapa kali kegiatan kita pernah, misalnya ke sekolah-sekolah, itu veteran itu berkunjung di sekolah. Dalam acara kita kaget, mungkin kita akan kasih semacam penghargaan di 1 Januari. Aduh, makanya datang ke 1 Januari untuk ketemu para veteran itu. Silakan Bang Dayat. Depan Masjid Agung, jam 7 pagi. Ya 1 Januari. Oh, begadang malam ya. Tidak usah begadang dulu malam itu ya. 7 Januari kita sama-sama. Tidak usah kita peringati dulu ya. Acara juga panjang, jadi bisa nyusul juga kan. Masalah dulu ya. Jadi dimulai jam 7 makanya Iya. sampai jam 9 dan 10. Mungkin jam 10 itu kita ada apa? Sering serentak saat-saatnya terjadinya perang itu mungkin ya. Iya. Tapi acaranya yuk tanggal 1 itu di depan Masjid Agung. Teater itu panjang dari jam 7 sampai jam 10-an. Kenapa batasnya jam 10? Kalau jam 11-12 panas sih udah tahan gitu. Itu makanya kenapa kita sampai pagi itu. Nah kuliner, forum kuliner nak terlibat, paguyuban kuliner ya, Bang Dasril ya. Silakan terlibat nanti 1 sampai tanggal 5 Bang Dasril. Ada Cek Ana dan kawan-kawan, Cek Alia ya, dan kawan-kawan silakan. Silakan deh. Oke, ada yang masih pengen bertanya lagi? Dipersilakan. Sudah selesai Pak ya. Kayaknya udah selesai kan Pak? Nah tinggal diskusinya Pak, tinggal rapat resminya Pak. Jadi tadi sebenarnya, nah itu. Oh, Ana Maria dari Aksi. Nah, ya. Perkenalkan, nama saya Ana Maria, perwakilan dari Asosiasi Guru Sejarah Indonesia. Saya sebagai guru sangat antusias sekali. Seperti yang saya katakan kemarin, berkaitan dengan kurikulum 2022, kita mengangkat kembali semangat kebangsaan kita. Pak Febri dan Kak Ari yang kami hormati, semua yang akan kita lakukan bernilai positif. Tapi ada satu lagi Pak kira-kira yang boleh saya usul. Kita jangan hanya sekedar memperingati dari mulai sosiodrama, bedah buku, tapi ada action nyata. Action nyatanya misalnya kita donor darah. Jadi kita bisa membuat satu prestasi kemanusiaan. Tahun sekian peringatan 5 hari 5 malam terkumpul sekian kantong darah. Itu saja. Dan saya alhamdulillah mendaftarkan diri, kebetulan saya anggota PMI Aktif. Terima kasih, itu saja. Baik, terima kasih Bu. Usulannya kita langsung tampung Bu ya. Kita diskusikan setelah talk show ini. Jadi intinya kita terima dulu usulannya, terus kita rapatkan tanggal berapa di Asia kegiatan aksi donor darah itu ya. Bagus itu ada kesatuan dengan Freedom. Saya siap juga sumbangan darah nanti pada hari itu. Oke, terima kasih Bu usulannya. Ada yang lain mungkin? Nah, Ibu lagi. kurang saya tadi itu. Kemudian kurang saya. Bukan, aku cuma pengen dengar sepatah dua patahnya dari Yang Mulia Sultan sama Pak Dedi di belakang ini. Silakan Yang Sultan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, saya juga
kami dari awal selalu mengikuti, makanya alhamdulillah pada saat ini kita bersama-sama bisa mengadakan kegiatan ini. Saya ingat sebelum Pak Aufa jadi ya, kita di Monpera memperingati dengan seadanya perang 5 hari 5 malam dan doa bersama. Tuh, saya ingat itu sekitar 2 tahun atau 3 tahun yang lalu. Ya, apa? 2018. Jadi kemudian 2019, sekarang 2021, alhamdulillah kita sudah bisa mengadakan lebih besar. Mungkin yang harus kita lebih gencarkan lagi, mungkin nanti sini kan banyak milenial ya. Mungkin saya inginnya supaya milenial ikut juga mensukseskan dengan cara-cara milenial. Karena mungkin cara kami mungkin cuma bisanya di Facebook, IG, WA, mungkin milenial bisa di TikTok, Snack atau apa silahkan. Kita sama-sama saling support karena kita tahu dengan promosi yang seperti ini mudah-mudahan nilai besar jasa-jasa pahlawan nasional kita, baik yang tercatat dan tidak tercatat, bisa kita doakan dan juga kita berterima kasih kepada mereka karena dengan mereka jadi inilah Palembang bisa tetap di dalam NKRI. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah. Iya, silakan Pak Dedi. Pak O, silakan Pak O. Baik, terima kasih. Sekali malam ini karena kita diinginkan untuk melawan lupa ini. Dan satu hal saya sama seperti Pak Sultan, pertama mengusulkan bahwa sebetulnya kegiatan ini juga harus melibatkan komponen anak sekolah, mulai dari SD. Ya. Ini yang depan apa? Ya, mulai dari SD, SMP dan SMA. Jadi misalnya kita di tingkat SD, kita mengundang SD yang ada di Palembang khususnya untuk mengadakan lomba, atau lomba mewarnai perang 5 hari 5 malam. Untuk tingkat SMP itu saya tetap. Kemudian tingkat SMA-nya kita bikin kayak lomba menulis artikel. Mumpung ini juga banyak sponsor. Jadi misalnya untuk lomba cepat, katakan mewarnai atau cepat tepat, itu nanti siapa yang bisa memberi hadiah untuk ini. Itu lebih penting untuk saya karena mereka adalah generasi muda akan datang dan kemudian yang akan memaknai tentang perang 5 hari 5 malam ini. Mungkin itu usulannya. Baik, terima kasih. Saya kira ini terakhir, nanti kita lanjutkan dengan rapat ya. Pertama, kita mengucapkan dulu terima kasih kepada bakso granat. Saya kira bakso granat itu hanya nama dan kemudian karena di dalam bakso itu ada cabai-cabai dan kalau kita makan bisa meletup dalam mulut, bahkan bisa berkeringat. Tetapi setelah ngobrol sama Pak Ajis, ternyata Pak Ajis ini bukan sembarang memberikan bakso granat. Pertama, dia memang ingin menjadi tentara awalnya, cita-citanya. Tidak kesampaian menjadi penjual bakso, diambil ikonnya granat. Jadi bakso granat, alhamdulillah lancar dan kita berdoa bersama agar bakso granat lebih lancar lagi. Amin, amin. Yang kedua, bahwa kegiatan hari ini juga salah satunya dipicu juga oleh Mas Ajis. Kemarin ketemu di Bakso Perjuangan. Mas Ajis tanya, peringatan perang 5 hari 5 malam itu kapan enggak? Saya bilang 1 sampai 5 Januari. Saya teringat dan kalau begitu kita adakan. Oke, kalau begitu nanti tunggu undangan. Lalu kemarin di sana kita ada undangan dan Mas Ajis dapat undangan dan kemudian saya undang beberapa komunitas, mungkin sekitar 10 atau 15 komunitas dan malam ini menjadi 30 komunitas. Luar biasa, tepuk tangannya lebih banyak. Prinsipnya adalah prinsip gotong royong. Kita tidak mengeluarkan apa-apa, saya kira. Sekemampuan kita saja. Karena waktu sangat mepet dan ini ujung tahun. Ujung tahun tidak mungkin ada sponsor-sponsor yang mau mensponsori. Gotong royong itu seperti membuat sup batu. Jadi kalau saya godok sup batu, lalu ada orang bertanya, tidak akan mungkin masak sup batu. Saya tanya, Anda punya apa? Oh, saya punya sop. Oke, bawa sop. Yang lain bertanya lagi, sop saja tidak enak.
masa batu dikasih sop? Anda punya apa? Punya bawang, masuk bawang. Terus yang lain bertanya terus, ada yang bawa daging, ya bawa kentang dan bawa bumbu, ini jadilah sop batu. Itulah prinsip gotong royong yang akan kita laksanakan pada 1 Januari nanti. Terkait dengan ide-ide seperti lomba dan segala macam yang lain, yang lebih besar lagi, barangkali kita akan lakukan di tahun depan. Tapi tahun ini kita menanamkan dulu rasa gotong royong, semangat kita bersama sama masyarakat untuk menggugah pemerintah agar juga peduli dengan perang 5 hari 5 malam. Jadi itu. Kenapa itu saya tegaskan? Karena hampir tidak pernah ada peringatan perang 5 hari 5 malam secara serius. Seolah-olah kita melupakan sejarah yang maha dahsyat itu. Padahal kalau tidak ada mereka, kita tidak akan menghirup udara kemerdekaan. Nah, hari ini 30 komunitas itu kita berharap akan menjadi semacam pemicu, semacam penggugah semua unsur masyarakat termasuk pemerintah agar kita tidak melupakan sejarah, agar kita merawat sejarah perang 5 hari malam untuk memupuk rasa nasionalisme, untuk memupuk rasa patriotisme dan rasa memiliki negara kesatuan Republik Indonesia. Saya kira itu nanti kita akan lanjutkan dengan rapat kita pada malam hari ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mang Daya. Terima kasih Kandung. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Sedikit Om Dek. Boleh. Tanggal hari ini Bapak Ibu kami mengingatkan adalah hari peringatan Hari Bela Negara yang ke-73. Jadi pas momen kita ini. Pas hari ini 19 Desember adalah hari peringatan Bela Negara secara nasional. Jadi yang ke-73. Jadi pas sekali nih Bela Negaranya masuk, 5 hari 5 malamnya juga masuk. Pasti ya. Nah, di sesi terakhir jangan lupa, jangan balik dulu. Kali kita akan ada makan bakso bersama. Mantap, terima kasih Mas Adi. Atas sponsor dari Bakso Granat Rajis. Jadi terima kasih Bakso Granat Rajis. Jadi Nyaki meledak di mulut. Jadi meledak di mulut, bakso granat masalahnya. Kalau Bapak Utaya Utoyo meledak di tangan, ikut putus tangan, hati-hati meledak di mulut, putus lidah. Jadi di akhir acara untuk memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, acara kita sudah berjalan lancar dan kita tutup dulu dengan doa. Ya. Kita dibantu doa dulu. Ustaz Setiawan, ya, Ustaz Setiawan agar lebih berkah acara kita. Jatuh. Itu kena tolong ini. Iya, kita akan mengirimkan surat Al-Fatihah secara Islam bagi yang non-Muslim. Nanti semoga menyesuaikan dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Ala hadhihi niyya wa likulli salihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Khususan kulluhum syuhada fi baladina Palembang Darussalam wa Sumatera Al-Nubiyah amma khassah kulluhum ajma'in awalan wa akhiran, khususan kulluhum syuhada di perang 5 hari 5 malam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم أوصل تقبل ما قرأنا من القرآن العظيم من سورة الفاتحة والدعاء إلى حضرة النبي هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة صدقة متقبلة إلى حضرة حبيبنا شفيعنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه خصوصا كلهم شهداء في بلدنا Palembang Darussalam وسمطرة الجنوبية وبلدنا إندونيسيا عامة وخاصة اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وأكرمهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تحرمنا بعدهم واغفر لنا ولهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. Ya Allah ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Pemberi dan yang Maha Penyayang. Pada malam hari ini ya Allah, kami berkumpul ya Allah
kami berpuja rasa ya Allah guna memperingati suatu momen peristiwa yang maha akbar, peristiwa yang maha dahsyat ya Allah, peristiwa yang mana mempertahankan tanah air kami 75 tahun yang lalu ya Allah. Maka ya Allah, sebagaimana suatu mahfudzat hukul waqan minal iman, kecintaan tanah air ini dari kami kepada tanah air kami merupakan sebagian daripada iman kami ya Allah. Maka kami mohon padamu ya Allah, berikanlah tempat yang terbaik, tempat yang terbagus bagi mereka ya Allah, bagi mereka yang para syuhada yang telah berjuang di jalan-Mu, wabil khusus pada perang 5 hari 5 malam 75 tahun yang lalu ya Allah. Jika mereka berdosa maka ampunilah mereka ya Allah. Jika mereka ada khilaf dan salah maka maafkanlah mereka ya Allah. Berikanlah tempat mereka terbaik ya Allah di barzakh-Mu, khususnya di kubur-kuburnya ya Allah. Dan jadikanlah mereka kelak ya Allah memasuki surga-Mu sebagai pahala jihadnya baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan terakhir kami mohon padamu ya Allah, jadikanlah ya Allah peringatan kami pada tanggal 1 Januari sampai 5 Januari 2022 ini ya Allah menjadi keberkahan bagi kami ya Allah, serta membuahkan keridhaan dari-Mu ya Allah. Jadikanlah ini memupuk rasa cinta kepada tanah air kami dan rasa cinta kami kepada beliau yang telah mendahului kami tersebut ya Allah. Sukseskanlah ya Allah, berkahilah ya Allah acara kami selama 5 hari tersebut. Cucurkanlah rahmat dan taufik serta hidayah-Mu ya Allah, agar acara kami dari awal, di tengah dan di akhir membawa kesuksesan tanpa suatu halangan rintangan dan tanpa suatu kekurangan apapun ya Allah. Terakhir ya Allah, sukseskanlah acara kami ini ya Allah selama 5 hari tersebut, yaitu sukses di awal, sukses di tengah dan sukses di akhir ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Demikianlah acara kita malam ini. Kalau memang ada salah-salah perilaku ataupun kata-kata selama kami membawakan acara, kami memohon maaf kepada Allah, kami memohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.